Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Bapak Ibu, kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan dengan disahkannya Undang-Undang ASN yang akan membawa kabar baik terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahap 1 dan tahap 2. Seperti apa pembahasannya? Mari kita bahas, kita simak video ini sampai selesai. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru, terupdate, teraktual, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada pokok pembahasan. Bapak Ibu, kabar gembira datang untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi menerbitkan surat penting yang menjadi angin segar bagi para honorer yang tengah menanti kepastian status kepegawaiannya. Dalam surat bernomor 2933-B/MP-01.01/SD/2025 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2025 yang lalu, BKN memastikan adanya percepatan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara serta surat dari Menteri Pan-RB terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses pengangkatan P3K dilakukan paling lambat 10 September 2025. Sedangkan TMT terhitung mulai tanggal pengangkatan P3K ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya sejak usulan penetapan nomor induk masuk ke BKN. Jika usulan sudah masuk sampai akhir Agustus 2025 dan belum terbit nomor induknya, maka TMT-nya ditetapkan pada 1 Oktober 2025. Artinya, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2025, para tenaga honorer yang lolos seleksi akan resmi menyandang status sebagai P3K dan menandatangani perjanjian kerja. Kaitan dengan syarat yang harus dipenuhi, Bapak Ibu, sebelum pengangkatan dilakukan, instansi pemerintah wajib memastikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, proses seleksi sudah dilakukan dan peserta dinyatakan lulus. Yang kedua, telah mengusulkan nomor induk P3K ke BKN. Yang ketiga, NIP atau NIP P3K sudah diterbitkan. Yang keempat, peserta membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Yang kelima, instansi menyiapkan anggaran dan fasilitas penunjang lainnya. Tak hanya soal percepatan pengangkatan, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 juga membawa kabar baik bagi para P3K tahap 1 dan 2. Dalam Undang-Undang ASN tersebut, P3K yang merupakan bagian dari ASN kini memiliki hak atas 7 bentuk penghargaan dan pengakuan. Yang pertama, penghasilan. Gaji P3K telah diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024 dengan berbagai bentuk pertimbangan dan variasi atau macam tunjangan dan lain sebagainya. Ini tentu saja akan membawa angin segar bagi Bapak Ibu yang
sudah menjadi P3K atau masih menjadi calon P3K yang nanti akan lulus dan akan mendapatkan NIP P3K. Kemudian yang kedua, penghargaan yang bersifat motivasi. Yang ketiga, tunjangan dan fasilitas. Untuk tunjangan P3K dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, ini ada beberapa bentuk tunjangan. Yang pertama kaitan dengan tunjangan keluarga, kedua tunjangan pangan atau makan, yang ketiga tunjangan jabatan struktural, yang keempat tunjangan jabatan fungsional, dan yang kelima tunjangan lainnya. Yang keempat yaitu jaminan sosial. Untuk jaminan sosial bagi P3K ini terdiri dari yang pertama, jaminan kesehatan. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, jaminan kematian. Yang keempat, jaminan pensiun. Dan yang kelima adalah jaminan hari tua. Poin yang kelima, lingkungan kerja yang baik. Yang keenam, pengembangan diri. Dan yang ketujuh adalah bantuan hukum. Bagi para honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1 dan 2 tahun 2024 ini, saatnya bersiap untuk menyambut status baru dengan penuh rasa syukur. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang menunggu perubahan status, mudah-mudahan diberikan percepatan sehingga akan lebih jelas kaitan dengan status yang disandang. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun rezeki Bapak Ibu semuanya. Harapan Bapak Ibu bisa terwujud dan tentu saja tahun ini adalah tahun keberkahan bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu, Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak disangka-sangka untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak tertinggal kaitan dengan informasi-informasi yang kami rilis di Mr. Slam Channel. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.